نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال الله تعالى في آية أخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال أيضا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق raja'a min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Yang kami hormati akhina al-kiram, abang kami Bapak Muhammad Nasir yang sebentar lagi kita doakan bersama-sama beliau akan menunaikan ibadah haji. Semoga beliau diberikan kemudahan dan diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Bupati Lingga yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Bapak Haji Arnia, orang tua kami Bapak Nasri Yaakob, Haji Nasri Yaakob, orang tua kami yang kami hormati Bapak Haji Ruslan, Pak Amhar, Pak Haji Ahad Abdul Ghani, Pak Hasan Basri, Pak Haji Abdul Ghani, Pak Imam kita, Wali Sultan Lingga, Bapak-bapak, ibu-ibu, para hujjaj yang selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan untuk bersama-sama menghadiri jemputan kawan kita akhirul kiram Bapak Muhammad Nasir di rumah kediamannya dalam rangka untuk kegiatan atau undangan walimatus safar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara masalah haji memang ini sangat rahasia sekali sebenarnya, karena para ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita selalu memberikan statement bahwa haji itu hada sirrun min sirrillah, bahwa haji itu rahasia daripada rahasia-rahasia Allah yang kita tidak bisa menduga, kita tidak bisa memprediksikan kapan kita berangkat, kapan kita tidak bisa berangkat. Lihat sejarah beberapa tahun ke belakang bahwa pemerintah selalu membuat regulasi yang berubah. Saat tahun 2010, tahun 2011, 12, bahwa saat itu bahkan pemerintah hanya memprioritaskan bahwa jamaah haji itu bagi mereka yang mempunyai kondisi fisik yang sehat. Tapi beberapa tahun ke depan bahwa pemerintah mempunyai kebijakan bahwa untuk ada prioritas untuk usia lanjut. Selanjutnya juga ada penggabungan mahram, ada pengalihan jamaah porsi wafat yang semestinya saat itu belum boleh kita berangkat. Kalau jamaah haji sudah berangkat batal, tidak bisa digantikan porsinya. Tetapi karena regulasi berubah, maka bagi jamaah haji yang wafat boleh diganti porsinya kepada ahli warisnya. Tahun ini di luar dugaan kita, yang biasanya usia lanjut itu diprioritaskan, maka kebijakan pemerintah pada tahun ini bagi yang 65 tahun ke atas tidak bisa diberangkatkan. Inilah bahwa
haji itu adalah hada sirrun min sirrillah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun 2013 kemarin Bapak Ibu sekalian, jamaah haji yang sudah melaksanakan bimbingan manasik, sudah mendapatkan paspor, sudah mendapatkan segala-galanya, bahkan sudah berada di asrama haji, tapi saat itu Kerajaan Arab Saudi memberlakukan sistem e-hajj yang mendadak dan belum siap saat itu, sehingga banyak jamaah haji yang visanya tidak bisa keluar. Maka banyak jamaah haji yang tertunda saat itu. Luar biasa, bahwa kita inginnya pergi bersama, suami dengan istri, dengan anak, tetapi Allah menentukan lain. Saat itu banyak pisah-pisah yang tidak bisa keluar, sehingga terpisah dari rombongan. Ini juga merupakan hada sirrun min sirrillah. Oleh karenanya, karena haji adalah hada sirrun min sirrillah, yang penting kita punya niatan, kita punya azam di hati kita bahwa kita ingin pergi haji, dengan kita berniat datang ke Kementerian Agama, mendaftar dan mendapatkan waiting list dengan nomor porsi tahun keberangkatan. Itu saja. Persoalan berangkat Allah yang akan mengatur. Bukan yang ngatur kasih haji, bukan yang ngatur Pak Kementerian Agama, bukan Pak Menteri, tapi hada sirrun min sirrillah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik." Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil di sebuah bukit namanya Jabal Abi Qubais, yang Jabal Abi Qubais itu sekarang sudah dibangun istana raja. Disitulah pertama kali Nabi Allah Ibrahim memanggil. Dan Allah perintahkan, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan kita jawab panggilan itu dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, bahwa karena Allah manusia pergi haji bagi yang mampu. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ada dua kata-kata lillah. Lillah pertama, wa atimul hajja wal umrata lillah di akhir, dan yang kedua walillahi 'alan nasi hajjul bait, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a sabila, lillah di awal. Maka nanti Pak Nasir, kita lillah karena Allah, pergi lillah karena Allah, dan nanti balik juga lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang lain, hanya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah manasik, alhamdulillah Pak Nasir sudah kita berikan, walaupun dengan terbatas waktu dan frekuensi manasik yang singkat, hanya 2 hari 3 hari kemarinnya, tapi alhamdulillah sudah ada bayangan terkait masalah ibadah haji, karena memang haji kita adalah haji apa sih, haji tamattu, yaitu mendahulukan umroh baru haji. Umroh adalah ihni, tosakur, ihram, niat, tawaf, sa'i dan cukur. Selamat datang Pak Bupati Lingga. Silakan Pak. Ya. Tunggu Pak. Iram.
Syukur. Iya, iya. Sudah Pak Nasir sudah sampai bimbingan manasik ya. Kita hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu adalah mendahulukan umroh baru haji ya. Umroh baru haji. Umrohnya nanti Pak Nasir dimulai dari Madinah. Kalau kita gelombang pertama nanti dimulai di Mikot, yaitu Mikotnya adalah di sebuah tempat namanya Masjid Bir Ali. Dengan membaca niat dan membaca doa labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian pelantunkan baca talbiyah sampai ke Mekah untuk melaksanakan tawaf umroh. Karena kita hajinya tamattu, tawaf umroh berarti sudah include sebagai tawaf kudum, tawaf untuk pertama kali kita masuki kota Mekah. Lepas itu Bapak Nasir lepas umroh, kemudian masa-masa menunggu tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu adalah masa haji. Tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 wukuf. Setelah wukuf langsung ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian di Mina untuk melempar jumrah ke Aqabah tanggal 10. Kemudian tanggal 11 Ula Wusta Aqabah, tanggal 12 Ula Wusta Aqabah. Kalau nanti balik ke Mekah, itu berarti namanya nafar awal. Kalau kemudian melempar lagi pada tanggal 13, itu namanya nafar sani. Kemudian setelah balik ke Mekah, melaksanakan tawaf wada, balik ke tanah air. Makasih. Balik ke tanah air. Itulah singkat cerita terjadi proses perjalanan haji yang akan Pak Nasir laksanakan. Tapi tidak kami detail menceritakan masalah Pak Nasir. Yang terpenting adalah bagaimana Pak Nasir mempunyai kesiapan mental, fisik, dan kemudian bersihkan hati bahwa kita lillah karena Allah, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka nanti Pak Nasir kalau di Mekah melihat suasana perbedaan, melihat suasana yang aneh-aneh, diam saja. Diam saja. Nanti ada orang yang hal aneh-aneh, Pak Nasir diam aja, tak usah sibuk-sibuk. Ada orang sholatnya berbeda dengan kita, diam aja, tak usah. Ini sholatnya ada kodok dia, ini orang NU, ini orang Muhammadiyah, diam aja. Karena itulah perbedaan. Jangan kita berkomentar, karena di Mekkatul Mukarramah sejuta umat bahkan seluruh dunia menghadiri Mekah dan Madinah mempunyai paham keagamaan yang berbeda, maka kita ketika melihat apapun yang terjadi, diam saja, bahwa itu adalah ikhtilaful ulama rahmah. Itu yang pertama Pak Nasir. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tegas bahwa ketika kita ingin mengharapkan nilai haji yang mabrur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hajja walam yarfus walam yafsuk. Barang siapa yang mengerjakan haji, dia tidak rafas, dia tidak fasik, dia tidak jidal, maka roja'a kembali min dunubihi dari dosa-dosanya kayaumi waladatu ummuh, sebagaimana dia pertama kali dilahirkan oleh orang tuanya, maka dengan kondisi suci. Maka al-hajjul mabrur la yaslatul jaza ilal jannah, bahwa al-hajjul mabrur la yasalahul jaza ilal jannah, bahwa haji mabrur itu tidak lain tidak bukan pahala yang pantas diberikan pada Pak Nasir, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nasirnya, itu terkait masalah Pak Nasir bagaimana mampu untuk memberikan hati kita menjadi hati yang betul-betul gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Pak Nasir terkait masalah haji ini, bahwa Pak Nasir sebagaimana harus selalu jaga hubungan baik dengan sesama
kelompok, sesama regu atau sama anggota serombongan. Karena nanti disitulah yang terkadang akan memunculkan perbedaan-perbedaan kita, emosional kita, berada kita dalam regu dan rombongan. Alhamdulillah kita kemarin sudah berapa regu? Dua regu ya. Dua regu, bisa jadi nanti rombongannya pada kabupaten kota lain. Maka harus pandai merasa, jangan kita merasa pandai. Kalau kita pandai merasa, insya Allah kita akan menjadi bisa memanage suasana hati kita untuk mengarahkan pada nilai haji kita yang mabrur. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya kepada kita semua bahwa haji itu, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita melihat jamaah haji itu sering yang pergi haji itu orang-orang kota, orang-orang yang Tanjung Pinang, di Batam, karena mungkin kemampuan kita. Tapi sekarang alhamdulillah sampai ke pelosok, sampai terpencil. Makanya bahasa Al-Quran min fajjin amik, maka Allah akan panggil mereka yang menunaikan haji itu, kalau memang sudah panggilannya min fajjin amik, dari pelosok penjuru dunia. Maka nanti pelosok kabupaten kita ini, bukan pelosok kabupatennya ya, maksudnya ya dari peta pulau itu kan kecil nih, Lingga ya. Wah, di Lingga itu ada sebuah pulau lagi, Singkep ada lagi mungkin Senayang. Allah panggil itu. Itu namanya min fajjin amik. Allah panggil daripada penjuru negeri. Maka nanti ketika kita sudah menjadi duyufur rahman, tamu Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah tamu yang sesungguhnya para nasib. Tamu yang sesungguhnya. Tentunya kita sudah bersihkan dan mulai sekarang kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala yang akan melaksanakan rukun Islam, yaitu yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Saya doakan semoga Pak Nasir menjadi haji yang mabrur dan diberikan kemudahan, diberikan kemudahan dan kesehatan sampai balik ke tanah air, dan kita semua keluarganya juga diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir Pak Nasir, saya berpesan, doakan kami semua, doakan Pak Bupati, doakan orang tua kami, doakan kawan di Kemenak yang belum pergi haji, semoga semuanya bisa pergi haji mengikuti Pak Nasir semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena haji itu adalah dambaan semua orang. Haji adalah dambaan semua orang. Semua pingin melaksanakan ibadah haji. Hanya saja barangkali mungkin Allah belum memanggilnya. Allah belum memanggil tanah suci tadi. Karena walaupun dia sudah daftar, walaupun dia sudah dapat nomor porsi, kalau belum waktunya berangkat, belum Allah panggil. Maka itulah tadi saya katakan di awal bahwa haji itu adalah hada sirrun min sirrillah. Haji adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penasihat dapat saya sampaikan, mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.